Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Mahmudah, CGP Angkatan 10 dari SMPN 4 Bangkalan, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seorang patolog kenamaan yaitu Arthur Alderhead mengatakan bahwasanya semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Baiklah, mari kita bahas tentang koneksi modul ini dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya jalani. Maka kita menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan minat dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memang dibutuhkan oleh murid-murid dalam kelas tersebut. Apa sajakah kebutuhan belajar murid? Di antaranya yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Lalu untuk strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua proses, yang ketiga produk. Untuk diferensiasi konten, maka di sini materi yang diberikan kepada murid harus disesuaikan dengan tingkat pemahamannya, minat, dan juga profil belajar murid. Misalnya dengan memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Jadi, beberapa contoh diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa ataupun murid, maka guru perlu memahami gaya belajar siswa yang cenderung menggunakan media pembelajaran visual atau audiovisual ataupun audio. Jadi, misalnya dengan menggunakan berbagai jenis bacaan, lalu juga menggunakan LCD proyektor, lewat video, dan sebagainya. Untuk diferensiasi proses, maka metode pengajaran yang diberikan harus bersifat beragam dan bebas seperti misalnya diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, ataupun proyek kolaboratif dan lain-lain, sesuaikan dengan gaya belajar murid. Selanjutnya, untuk berdiferensiasi produk, maka siswa diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, ataupun bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan mendapatkan dukungan yang juga sesuai. Dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, maka pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Hal itu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar. Hal ini sesuailah dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya adalah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak ataupun visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang terakhir yaitu keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Maka dalam hal ini, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki dan melaksanakan keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan mengenai koneksi antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Semoga terinspirasi dan bermanfaat. Tetaplah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.